Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan saya Rizky Darafona, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 6 Langsa. Video ini adalah aksi nyata saya tentang modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif yang saya lakukan di sekolah saya. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMK Negeri 6 Langsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat berangkaikan salam senantiasa tidak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, yang diterangi dengan iman dan Islam, ya, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik yang saya hormati, yang saya sayangi, teman seangkatan saya, Ibu Rizky Darafona, calon guru penggerak angkatan 11, dan yang saya sayangi, saya banggakan, teman-teman sekalian, guru hebat SMK Negeri 6 Langsa yang sudi kiranya untuk hadir dari undangan kami di sini untuk melakukan praktik baik pada menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, selanjutnya untuk pemaparan materi yang pertama mungkin saya serahkan kepada rekan saya, Ibu Rizky Darafona. Ya, terima kasih kepada Ibu Syahri atas pembukaannya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah menghadiri undangan kami. Di sini saya dan Bu Syahri adalah rekan sesama CGP, akan memaparkan tentang pemahaman yang telah kami dapatkan selama pendidikan di CGP, terutama di modul budaya positif. Nah, untuk di budaya positif ini nanti kita ada 7 konsep inti yang akan kita pelajari, Bapak Ibu. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, untuk saya pribadi, saya akan memaparkan 4 judul yang pertama dari perubahan paradigma belajar hingga kebutuhan dasar manusia, dan 3 materi lainnya nanti akan dipaparkan oleh Bu Syahri. Baiklah Bapak Ibu, jadi sebelum kita masuk kepada konsep inti yang 7 tadi, kita akan perkenalan dulu dengan apa itu budaya positif. Nah, sesuai dengan judulnya positif, maka budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita, yang tujuannya nilai itu kita terapkan atau kita tanamkan kepada murid, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang lebih kritis, hormat, bertanggung jawab, dan karakternya itu sesuai dengan cerminan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, kritis, mandiri. Ya, satu lagi apa Bapak Ibu? Ada yang ingat? Kreatif ya, masih ingat ya. Nah, jadi tujuan dari profil dimensi pelajar Pancasila itu nantinya akan terbentuk nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan kepada murid. Harapannya kalau ada nilai kebajikan di dalam diri murid, pelanggaran-pelanggaran kecil hingga ringan itu dapat kita selesaikan secara pribadi antara kita dan murid yang melakukan pelanggaran. Jadi nggak semerta-merta sedikit terjadi pelanggaran kita langsung arahkan ke BK. Nah, seperti yang kita tahu, BK kerjaannya sudah sangat banyak. Kalau seandainya di sekolah kita ada 500 siswa, 500-nya kita ajukan ke BK, BK-nya gimana gitu ya kan? Nah, jadi dengan harapan adanya tujuan dari pemahaman ini, kita sebagai guru, jikalau
pada proses pembelajaran nanti menemukan kendala terhadap murid yang melakukan pelanggaran, kita bisa menerapkan budaya positif ini. Nah, oke, selanjutnya kita masuk kepada konsep inti yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, apa itu perubahan paradigma belajar? Nah, perubahan paradigma belajar itu adalah kegiatan kita sebagai guru, bagaimana caranya kita membangun budaya positif di kelas khususnya dan di lingkungan sekolah pada umumnya. Kemudian sekolah yang sedang kita jalani ini dapat atau mampu menyediakan lingkungan yang ramah anak, lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Nah, seperti yang kita tahu, siswa itu dari rumah saja mungkin sudah punya masalah sendiri, ya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan dia ke sekolah, itu bisa menjadi rumahnya yang kedua, dengan harapan dia mendapatkan tempat yang aman dan nyaman. Nah, kemudian perubahan paradigma belajar ini juga berkaitan dengan disiplin dan strategi kontrol guru. Nah, nanti kontrol guru ini akan dijelaskan oleh Bu Syahri lebih detailnya ya. Ada 5 posisi kontrol guru yang dapat kita terapkan, kita sebagai guru. Oke, untuk di paradigma belajar, kemudian, nah, menurut teori ilusi kontrol Dr. William Glasser, ada 4 ilusi tentang paradigma belajar. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini masih sering kita pakai nih. Benar bahwasanya kita sebagai guru itu mengontrol murid. Nah, tapi Bapak Ibu perlu diketahui, ketika kita mengontrol murid kita itu nurut sama kita itu pada dasarnya apa? Dasarnya motivasi internal atau motivasi eksternal. Artinya motivasi internal, misalnya mereka mengakui bahwasanya mereka melakukan kesalahan. Kalau motivasi eksternal, contohnya mereka kita kontrol karena mereka takut sama kita. Nah, yang mana satu itu? Nah, seharusnya yang kita harapkan dari pembelajaran ini adalah ketika kita menerapkan budaya positif, ketika kita mengontrol murid, muridnya itu nurut sama kita atas dasar motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Artinya, mereka mau nurut sama kita dengan kata, benar Bu, saya melakukan kesalahan, saya minta maaf. Nah, seperti itu. Bukan atas dasar, oh karena itu guru kita, dia takut ke kita, kemudian nanti kalau nggak nurut sama ibu tuh dikurangi nilainya. Nah, itu tidak benar ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kalau untuk ilusi penguatan positif ini benar adanya. Jadi semua tindakan positif kita memang ada tindak tanduknya atau ada efeknya kepada siswa, dengan harapan pelanggaran kecil sampai sedang tadi bisa kita selesaikan secara mandiri. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, contoh dari membuat merasa bersalah ini gini misalnya. Pona misalnya. Pona kenapa terlambat hari ini? Nggak sayang ya sama ibu? Seandainya ibu dimarahin sama kepala sekolah, gara-gara Pona terlambat tersebut kayak mana? Nah, terus anaknya, apa responnya kira-kira? Responnya pasti kan dia juga merasa bersalah sendiri kan, karena kita mengasumsikan kata-kata untuk dia bersalah, dia juga merasa bersalah. Mungkin pada saat itu dia mengiyakan bersalahnya dia, tapi itu nggak benar. Artinya nggak benar. Nanti setelah kita berbicara sama dia terus murung. Ya juga ya, aku jadi orang yang kayak mana ya, kok asik terlambat aja, kok aku asik salah aja. Nah, itu jadinya berefek kepada psikisnya tuh nggak terbentuk bagus. Oke, yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini masih terjadi ya, bukan hanya di sekolah kita, tapi di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat ya. Bahwasanya orang tua itu yang benar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Orang tua itu yang benar, anak-anak selalu salah, padahal belum tentu ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk yang teori yang keempat ini nanti juga ada segitiga restitusinya sebagai alat untuk memvalidasi tindakan yang salah. Oke, sampai di sini paham Bapak Ibu untuk perubahan paradigma belajar? Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada topik yang kedua, yaitu disiplin positif. Nah, inilah baru masuk yang namanya disiplin positif. Kira-kira disiplin positif ini apa ya Bapak Ibu?
Disiplin ya disiplin gitu ya, positif. Positif ya, nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik ya gitu ya Bu ya. Oke, disiplin positif. Nah, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan sebuah tindakan. Nah, ini intinya begini. Seperti tadi kan, ada pelanggaran kecil sama pelanggaran sedang gitu. Kalau kita tanya, contoh kasus pelanggarannya adalah siswa tidak menjaga kebersihan gitu. Nah, seandainya kita menerapkan disiplin positif dalam diri siswa, contoh kalimat penerapannya adalah menjaga kebersihan atau menghargai orang lain misalnya. Nah, ketika siswa itu mau membuat kotor di kelasnya, dia teringat kalau aku buat kotor di kelas ini, itu tindakan menghargai orang lain tidak ya? Nah, itu maksudnya disiplin positif. Ya, kemudian misalnya dia ingin mengambil barang temannya, istilah maaf cakapnya adalah mencuri misalnya. Nah, kalau kita menanamkan disiplin positif dalam dirinya, ketika dia ingin melakukan pencurian itu, dia pasti mengingatkan dirinya dulu, kalau aku ngambil ini punya temanku, aku sudah menerapkan nilai kejujuran belum ya? Nah, itu maksudnya disiplin positif. Sampai di sini bagaimana Bapak Ibu? Belum juga? Kalau belum juga masih banyak materinya ya. Oke, yang kedua adalah dalam bertindak diri kita memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai yang kita hargai ini yang maksud saya tadi, nilai kejujuran, nilai saling menghargai, nilai kebersihan, dan banyak nilai-nilai lainnya. Nah, nilai-nilai yang lainnya itu tertuang pada yang namanya nilai kebajikan atau nilai positif manusia. Nah, nilai kebajikan ini sangat banyak Bapak Ibu. Tapi saya rangkum beberapa yang sering kita gunakan di bahasa kita sehari-hari. Oke. Nah, apa sih tujuan penerapan disiplin positif ini di sekolah kita? Nah, disiplin positif ini kita terapkan nggak hanya untuk siswa, tapi juga untuk diri kita sendiri sebagai guru. Kita juga orang tua, orang yang sudah dewasa juga pasti melakukan kesalahan. Nah, diharapkan dengan kita menerapkan disiplin positif ini, kita bisa ingat nilai-nilai kebajikan sebelum kita bertindak, agar tindakan kita itu tidak salah. Ya, Bapak Ibu, jadi tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi perilaku manusia pada diri kita atau murid kita untuk menjadi orang yang diri kita inginkan. Nah, maksud orang yang kita inginkan ini adalah orang yang seperti apa yang kita inginkan? Kita ini hidup ingin menjadi orang yang seperti apa? Pasti jawabannya orang yang baik kan? Nggak mungkin di sini ada jawaban saya ingin hidup menjadi seorang pencuri. Itu nggak mungkin kan Bapak Ibu? Saya ingin di sini hidup menjadi orang yang tidak bermanfaat. Itu nggak mungkin kan? Nah, jadi maksud di sini adalah tujuan penanaman disiplin positif untuk membentuk suatu nilai-nilai kebajikan yang ada di diri kita agar kita ini menjadi pribadi yang lebih baik ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menanamkan motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Seandainya kalau misalnya kita mau melakukan suatu pelanggaran, kita ingat-ingat dulu. Kalau saya melakukan pelanggaran ini, kira-kira saya tidak apa ya? Saya tidak menghargai orang lain kah? Saya tidak menerapkan nilai kejujuran kah? Saya tidak menerapkan nilai beriman kah? Nah, gitu. Jadi sebelum kita bertindak, kita ingat-ingat tentang motivasi intrinsik. Nanti ada lagi dia namanya motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal. Apa itu nanti Bapak Ibu ya? Nah, kalau di sini motivasi intrinsik itu dia tidak terpengaruh pada suatu penghargaan atau hadiah. Jadi memang mutlak dari dalam diri kita. Nah, kalau kita menerapkan nilai kejujuran, berarti kita enggak akan melakukan pelanggaran. Tapi seandainya kita tidak menerapkan nilai kejujuran, gini maksud saya. Kalau kita menerapkan nilai kejujuran sesuai dengan motivasi intrinsik, maka selamanya kita akan menerapkan nilai kejujuran dan akan jujur terus. Tapi kalau kita menerapkan nilai kejujuran karena motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, contohnya aku mau menerapkan nilai kejujuran lah supaya jangan ditangkap polisi misalnya. Atau saya menerapkan nilai kejujuran lah supaya saya ditengok jadi orang yang baik misalnya, itu namanya eksternal. Nah, motivasi yang seperti itu sebentar aja dia Bapak Ibu. Kalau kita berpindah lingkungan, kita pasti ikut pengaruh lingkungan kita, gitu. Paham sampai sini Bapak Ibu? Atau jika penjelasan saya kecepatan, mohon dibilang ya. Nah, inilah dia nilai-nilai kebajikan.
Nah, dari disiplin positif tadi kita turunkan menjadi suatu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu yang kita tanamkan pada diri kita, ya Bapak Ibu ya. Nah, nilai kebajikan itu adalah nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, jadi nilai kebajikan ini bukan dari kita aja masyarakat yang menurunkannya, tapi dari secara keagamaan juga kita diwajibkan untuk memiliki nilai yang baik ya dalam diri kita, Bapak Ibu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini berisi nilai-nilai yang positif untuk manusia. Jadi nggak ada kata-kata nilai negatif di sana. Kemudian kalau kita sudah menerapkan nilai kebajikan, nah muncul lagi deh nih kata-katanya. Jika kita sudah menerapkan nilai kebajikan dalam diri kita, maka nilai kebajikan ini akan menimbulkan motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik sudah terbentuk dalam diri, maka kemanapun kita, dimanapun lingkungan kita akan tetap berbuat baik sesuai dengan nilai kebajikan yang kita yakini. Sekalipun kita ada di tempat yang lingkungannya selalu negatif, selalu penuh aura ketidaksenangan gitu kan, tapi diri kita secara mental, secara psikis tetap senang karena kita punya nilai kebajikan secara motivasi intrinsik. Ya, situlah dia Bapak Ibu. Nah, apa saja sih nilai-nilai kebajikan itu? Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah ringkasan yang paling seringkas-ringkasnya saya tampilkan. Pada dasarnya nilai kebajikan itu sangat banyak. Nah, ini saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan, tapi contohnya pertanyaan untuk Bapak Ibu, tapi mohon dijawab. Seandainya ada siswa yang tidak menggunakan seragam sekolah sesuai dengan peraturannya, maka siswa tersebut telah melanggar nilai kebajikan yang mana kira-kira? Nampak nggak Bapak Ibu nih? Nilai kebajikannya ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, kasih sayang, bertujuan, banyak sekali. Ini pertanyaannya kira-kira kalau ada siswa yang tidak menggunakan seragam sekolah sesuai dengan peraturan harinya, maka siswa tersebut telah melanggar nilai kebajikan apa kira-kira? Sesuai dengan yang ini aja deh. Nampak Bapak Ibu? Nampak ya. Tanggung jawab, oke. Di sini pertanyaannya tuh tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita sama-sama mengungkapkan pendapat, sama-sama berbagi praktik baik gitu ya istilahnya. Oke Bapak Ibu, sudah ketemu jawabannya? Ada yang bertanggung jawab? Ada lagi? Dari sekian banyak nih, Bu Nadia mungkin? Oh, nggak nampak Bu Nadia ya. Bu Opi, Pak Dedi? Nggak nampak ya. Komitmen, ada yang menjawab komitmen ya Bu Widya. Kejujuran Bu Ratu, ya kejujuran ya. Integritas, oke. Nah, dari sekian banyak jawaban Bapak Ibu itu semuanya benar ya. Nah, tapi yang paling benar adalah di sini ada keteraturan. Iya kan? Ini ya, keteraturan. Nah, jadi seandainya siswa ataupun kita sendirilah yang memakai seragam tidak sesuai dengan instruksi harinya, maka kita telah melanggar nilai kebajikan keteraturan gitu ya. Kemudian jika kita, pertanyaan yang kedua nih, jika kita merendahkan mereka secara status sosial, misalnya kita merendahkan seorang murid kita karena kita berbeda status sosial dan status budaya, berbeda suku artinya ya, dengan murid kita. Nah, kita menganggap rendah dia karena kita berbeda. Itu kita telah melanggar nilai kebajikan apa, Bapak Ibu? Toleransi. Ada lagi? Toleransi. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, ada lagi? Rasa hormat mungkin. Jadi kalau kita melanggar, nggak hanya satu yang dilanggar, bisa jadi banyak. Ya, jadi ada satu kasus pelanggaran, di dalam pelanggaran itu mengandung beberapa nilai kebajikan yang telah dilanggar. Contohnya seperti tadi toleransi, berarti dia telah melanggar nilai kebajikan toleransi. Kemudian dia juga telah melanggar nilai-nilai rasa hormat kepada sesamanya. Kemudian juga dia tidak saling menghargai gitu kan, bisa Bapak Ibu ya. Jadi paham ya nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu ya. Nah, ini sebelum kita terapkan ke siswa, alangkah lebih baiknya kita terapkan pada diri sendiri dulu gitu.
Ya kan? Sebelum kita memberi contoh ke orang lain, kita sendiri yang memberi contohnya. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, kita bilang ke siswa jangan menyontek, berarti kita juga jangan nyontek gitu ya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, jadi inilah kurang lebih nilai-nilai kebajikannya. Nanti pada akhir presentasi jika ingin meminta bahan ke saya berikan. Dengan harapan setelah dari saya, Bapak Ibu yang ada 10 orang di sini juga mengimbaskan kepada rekan-rekan yang mungkin tidak bisa hadir di sini. Nah, kenapa? Kalau saya sendiri atau dengan Bu Syahri yang menerapkan budaya positif ini, kami berdua kan kewalahan. Ya, tidak mungkin kami berdua yang mengcover keseluruhan warga sekolah. Jadi kami memohon bantuan, kolaborasi, ya memohon bantuan dan kolaborasi dengan sama Bapak Ibu untuk mengimbaskan praktik baik ini kepada rekan-rekan kita yang lain. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk inilah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita terapkan pada diri kita. Dengan harapan kemanapun kita pergi, kita selalu mengingat nilai ini, sehingga apapun pengaruh lingkungan, kita tidak terpengaruh ke lingkungan-lingkungan yang negatif, tetap percaya pada prinsip atau nilai yang kita yakini. Oke, sama seperti kita meyakini ada Tuhan atau tidak. Yakin, ya kan? Kemanapun kita pergi nanti, ke situasi yang berbeda agama, ke situasi daerah yang berbeda dengan budaya kita pasti tetap meyakini Tuhan itu ada. Nah, jadi ini sama juga seperti itu. Kita yakini inilah nilai positif kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana, sudah mengantuk? Atau kita ice breaking dulu? Ice breaking dulu kita ya Bapak Ibu ya. Kalau begitu mohon partisipasinya untuk berdiri semua Bapak Ibu. Oke. Ya. Nah, untuk ice breakingnya, instruksinya adalah kita nyanyi, nggak ada yang namanya Marina di sini ya. Kita bernyanyi tentang Marina ya. Nah, kalau saya bilang Marina, berarti tunjuk diri sendiri. Instruksinya adalah Marina menari di atas menara, merana. Marina menari di atas menara. Saya ulang ya, Marina menari di atas menara, merana. Oke, kita nyanyi ya. Oke, Bapak Ibu ya, kita mulai ya. Fokus. Marina menari di atas menara, Marina. Ya kan? Menari. Enggak, ini kan fokus Bu. Jadi kan kita acak-acakan. Ya. Oke, kita ulang Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, merana, merana, merana. Marina merana, Marina merara. Oke, masih ada yang belum, karena saya salah, jadi ikut-ikutan salah gitu ya. Berarti fokusnya belum. Sekali lagi kita coba Bapak Ibu. Oke. Marina menari di atas menara, Marina Oke, fokus semua. Tepuk tangan untuk kita. Oke. Nanti kalau udah agak siang baru kita lebih energik lagi dengan Bu Syahri ya. Sudah sangat persiapan ice breakingnya sudah sangat bagus oleh Bu Syahri. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya untuk materi yang ketiga. Nah, namanya adalah motivasi perilaku manusia. Masih ingat nggak tadi motivasinya udah saya sebutkan berulang-ulang kali. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Ada berapa motivasi? Motivasinya ada berapa? Ya Bu Ratu? 5. Apa aja Bu Ratu? Dia ada 2. Iya, intrinsik sama ekstrinsik. Atau kalau susah sekali, eksternal dan internal sama ya Bapak Ibu ya. Oke, ada 2 motivasinya. Nah, jadi motivasi perilaku manusia itu ada 2. Dan 2 ini dibagi lagi nanti. Oke, kita lihat satu-satu. Nah, ada 3 kategori. 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia.
Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menjadikan orang yang seperti apa yang kita inginkan. Nah, dari 3 motivasi ini, kalau kita kategorikan cuma 2, internal dan eksternal. Boleh dibantu Bapak Ibu, yang mana eksternal, yang mana internal? Yang mana motivasi dari luar, yang mana motivasi dari dalam diri sendiri? Yang mana eksternal Bapak Ibu? Untuk yang menjadi orang yang mereka inginkan, eksternal? Ini eksternal ya, eksternal. Yang ini nomor 2-nya Bapak Ibu? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan? Eksternal. Pak Dedi internal, oke. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Eksternal. Eksternal, internal, eksternal gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, coba kita ingat-ingat lagi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti kita melakukan sesuatu yang baik-baik itu supaya kita nggak dihukum sama atasan, sama guru. Berarti itu eksternal apa internal? Eksternal. Eksternal Pak. Karena faktor dari luar. Berarti kita membuat sesuatu kebaikan supaya kita menghindari ketidaknyamanan berupa hukuman. Gitu ya. Betul yang pertama ya Pak ya? Betul, iya betul yang pertama. Kita kadang-kadang harus konsisten gitu ya Bapak Ibu. Iya. Ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu supaya kita menghindari sebuah ketidaknyamanan berupa hukuman, itu namanya adalah motivasi eksternal. Yang kita berarti ada sesuatu yang kita hindarin, yaitu hukumannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Seandainya nih, hari ini saya melakukan sebuah kebaikan, contohnya saya tepat waktu nih tepat waktu datang mengajar, kemudian mengajar dengan baik. Besoknya saya dikasih hadiah sama Pak Kepsek. Nah, kemudian lusanya Pak Kepsek itu diganti. Misalnya, Pak Kepseknya diganti dengan orang lain. Dia memukul rata semua peraturan. Ketika saya datang hadir tepat waktu, kepala sekolah kita yang baru tidak peduli apa-apa. Perlakuannya sama saja. Jadi ketika saya tidak lagi mendapatkan apresiasi dengan kepala sekolah yang lama, besok saya telat aja. Besok saya telat aja gitu ya kan. Besok saya datangnya seingin saya lah gitu. Nah, itu berarti motivasi apa namanya? Eksternal. Eksternal juga nih Bapak Ibu, ini X juga gitu. Jadi sama, ketika kita melakukan suatu kebaikan dengan mengharapkan imbalan, kita senang memang. Tapi ketika imbalan sudah nggak didapatkan lagi, kita masih melakukan kebaikan itu tidak. Nah, itu coba kita hayati, kita maknai sendiri. Ketika kita sudah nggak melakukan kebaikan itu lagi dan tidak diapresiasi apapun lagi, apakah kita masih melakukan kebaikan itu? Padahal kebaikan itu yang kita lakukan bukan untuk suatu orang tertentu, tapi untuk banyak orang. Misalnya saya mengajar tadi, saya kan mengajar untuk murid. Tidak ada hubungannya sebenarnya dengan apresiasi kepala sekolah sepertinya. Karena kewajiban saya bukan kepada kepala sekolah, tapi kewajiban kita adalah kepada murid gitu ya kan. Yang menunggu kita murid, bukan kepala sekolah yang menunggu kita. Nah, jadi untuk motivasi yang berikutnya juga termasuk motivasi eksternal. Jadi sudah 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada yang terakhir, motivasinya kita nih untuk menjadi orang yang seperti apa. Ya, itu baru internal. Kita hubungkan lagi dengan yang 2 pernyataan di atas. Seandainya ya, saya tetap mengajar seperti biasa, masuk tepat waktu, kemudian tidak ada apresiasi apa-apa, saya tetap tepat waktu gitu. Artinya, kemanapun saya pergi, kemanapun saya berada, saya tetap meyakini nilai positif yang ada pada diri saya. Gitu maksudnya Bapak Ibu. Jadi kita nggak terpengaruh dengan
iya aku hari ini nggak disapa dengan kepala sekolah gara-gara saya terlambat kayak gitu kan, itu tidak menjadi masalah kita. Kemanapun kita pergi kita akan tetap menikmati nilai-nilai positif yang ada pada diri. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya nah, dari 3 motivasi perilaku manusia terdapat 3 anaknya lagi, 3 subbabnya, yaitu ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini sebenarnya bisa jadi untuk kita ya. Nah, apa itu hukuman? Nah, kalau hukuman saya sepakat nih, Bapak Ibu semua udah nggak pernah pakai hukuman lagi kan, ke anak-anak kan? Tidak ada pakai lagi ya, sama kita semua. Nah, hukuman itu biasanya bersifatnya tidak terencana. Contoh misalnya siswa terlambat. Kita marah ke dia gitu ya kan. Nah, kita marahnya ke dia tuh, kemudian kita berikan hukuman. Tapi hukuman itu tercetus begitu aja. Tercetus begitu saja, itu adalah namanya tidak terencana. Tiba-tiba. Kemudian sifatnya pasti menyakitkan. Tiba-tiba ataupun tidak terencana itu bisa kita lakukan secara hukuman verbal, pakai kata-kata, kamu malas sekali ya, datangnya terlambat. Oh, dekat kali ya rumahnya di Kampung Mutia. Itu kan singgungan, sindiran gitu ya, itu bisa menyakitkan siswa juga secara verbal. Atau secara fisik, contoh fisik seperti misalnya push up, lari lapangan, dan hukuman-hukuman fisik lainnya. Ya Bapak Ibu, itu juga tidak kita terapkan lagi ya, nggak ada ya di sekolah kita ya, untuk hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian murid juga nggak tahu apa yang akan terjadi, dia datang telat ya udah tinggal terima hukuman aja, nggak ada kasih tahu dulu kan. Bu, saya terlambat besok, hukuman saya apa? Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Langsung dibilang di saat itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu namanya murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kecuali kita bilang di awal. Artinya di awal, misalnya nih, di sini ada Ibu BK, kita udah sosialisasi nih Bu. Kita sudah sosialisasi bahwasanya murid yang terlambat dikenakan hukuman, dikenakan konsekuensi namanya, bukan hukuman, dikenakan konsekuensi membawa pupuk 2 kilo. Itu kan udah kita sosialisasikan Bapak Ibu, jadi itu nggak termasuk hukuman. Ya, jadi mereka begitu terlambat, udah tahu, oh besok nih saya harus bawa pupuk nih. Nah, mereka sudah tahu, tapi kalau mereka yang nggak tahu, itu namanya hukuman. Datang tiba-tiba berdiri, yaudah, lari lapangan 15 putaran. Nah, itu dia tidak terencana dan itu bersifat bisa menyakiti walaupun tidak sampai luka, tapi tetap menyakiti secara fisik, kelelahan mungkin siswanya gitu ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Kemudian ada konsekuensi. Nah, ini masih sering kita pakai konsekuensi. Artinya kalau konsekuensi ini kita masih berdiskusi. Murid-murid saya, seandainya kalian tidak menyelesaikan tugas ini, maka konsekuensinya adalah ini. Nah, itu kita rencanakan bersama. Ya, setelah kita rencanakan, kita sepakati, itulah yang namanya konsekuensi. Dia bersifat terencana, sudah disepakati dan dapat diukur. Dan dapat diukur artinya, kalau tadi kan nggak dapat terukur tuh, kita langsung bilang lari lapangan. Tapi kalau yang di sini tidak, dapat diukur adalah ini konsekuensinya ya. Misalnya kalian terlambat di kelas saya, maka kalian tinggal 15 menit setelah istirahat di kelas saya juga. Kan dapat diukur itu, artinya dapat diukur, kalau saya terlambat, saya tinggal 15 menit setelah istirahat, saya nggak bisa makan dong. Berarti dia udah memikirkan gitu ya, si anak juga sudah memikirkan. Dengan harapan kalau adanya konsekuensi ini juga siswa kurang melakukan pelanggaran ya Bapak Ibu ya. Kemudian bentuk konsekuensinya dibuat oleh guru. Dan murid yang menerimanya tidak akan melakukan pelanggaran gitu ya, mudah-mudahan itu harapan kita. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman tapi jangka pendek dan bersifat tidak menyakiti biasanya konsekuensi ini. Ya anak juga tetap tidak nyaman, contohnya seperti tadi, dia tinggal 15 menit di kelas setelah jam istirahat, kan nggak dapat makan, nggak dapat jajan, berarti kan anaknya juga tetap tidak nyaman ya. Sama seperti hukuman sebenarnya tidak nyaman, cuman bedanya dengan konsekuensi adalah si anak tidak merasa tersakiti ya, karena yang namanya tersakiti itu tiba-tiba terjadi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Setelah saya paparkan tentang hukuman dan konsekuensi tadi, ini ada beberapa tabel kasus, boleh dibantu jawab Bapak Ibu. Kita baca sama-sama ya.
Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Kita simpan dulu jawaban hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Bersifat fisik ya, nampak terus fisiknya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker sekolah. Hukuman. Konsekuensi ada 1 tadi ya, saya tandain konsekuensinya 1. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Konsekuensi ada 2 konsekuensinya. Berjemur di lapangan basket pada jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman tidak terencana. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, Pak Dedi hukuman ya. Kita lihat teng-teng jawabannya. Pak Dedi benar, hukuman yang paling bawah ya. Yang lain juga benar ya. Di atasnya tadi konsekuensinya cuma ada 2, yang lainnya hukuman. Ya. Alhamdulillah udah sedikit paham ya. Oke. Jadi sebelum kita lanjutkan nih, saya minta pendapat dari Ibu BK lah, selaku dari Ibu BK. Bagaimana Ibu BK tentang materi ini? Apakah kami sebagai guru-guru juga bisa menerapkannya? Jadi nggak serta-merta anak sedikit salah langsung dibawa ke BK gitu ya Bu ya? Di dalam kelas juga ada konsekuensi, ada kesepakatan. Iya, kesepakatan. Sebenarnya dari guru wali kelas dulu, ada juga yang merasa diri dia yang paling benar. Iya benar. Padahal enggak. Iya, benar sekali Ibu ya. Jadi sebenarnya juga kita mulai forum ini dari kecil-kecil yang saya dan Bu Syahri anggap adalah orang-orang yang sangat positif dulu. Nanti baru kita kembangkan kepada orang-orang yang belum menerapkan disiplin positif gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semua imbasan baik ini terimbas ke seluruh warga sekolah kita ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, kemudian Bapak Ibu tadi untuk motivasi perilaku manusia kita udah bahas tentang yang hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga adalah kita masuk kepada restitusi. Nah, restitusi itu adalah sebuah alat ya untuk mengembalikan identitas gagal siswa menuju identitas dengan karakter yang lebih kuat. Nah, apa sih restitusi itu? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian murid yang telah melakukan kesalahan tadi dapat kembali dari identitasnya yang salah kepada identitas dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga mengajarkan kepada murid untuk mencari solusi atas setiap pelanggaran atau masalah yang telah mereka lakukan. Dan restitusi ini juga membantu murid mengidentifikasi keinginan mereka dan menemukan nilai-nilai yang mereka yakini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah perbedaan restitusi dengan beberapa tindakan disiplin lainnya. Yang pertama adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Siswa melakukan kesalahan, kita nggak nanya ke dia, kenapa kamu melakukan kesalahan itu, sehingga nanti kira-kira apa ya hukumannya dari kesalahan yang telah dia perbuat. Tapi malah lebih kepada kita sadarkan diri dia dulu bahwasanya dia sudah melakukan kesalahan. Kemudian ingatkan kepada dia tentang nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama, sehingga identitas mereka yang salah tadi, yang sedih tadi, kembali kepada identitas dengan psikis yang lebih ceria gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian restitusi itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, menuntun bahasa di sini adalah kita nggak menjudge siswa tersebut kalau dia telah melakukan kesalahan, tapi lebih kepada kita keluarkan dia daripada situasinya yang salah itu kepada situasi yang baik. Itu namanya restitusi, itu adalah menuntun. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi memperbaiki hubungan itu adalah kalau misalnya seorang siswa melakukan kesalahan atau pelanggaran, biasanya kan kita memberikan hukuman. Nah,
ketika kita memberikan hukuman, siswa tersebut pasti menaruh ingatan akan perilaku kita kepada dia yang perilaku itu tidak mengenakan. Nah, hubungan yang tercipta di saat itu adalah hubungan yang seperti apa? Positif atau negatif? Pastinya negatif ya kan, karena dia mengingat tindakan-tindakan yang nggak enak di dianya. Tapi kalau kita melakukan restitusi, kita ngomong face to face kepada siswanya, kemudian kita mendalami apa kesalahannya, kemudian kita maknai apa nilai-nilai kebajikan yang harus dia terapkan, maka itu akan menciptakan komunikasi yang efektif, karena komunikasinya berlangsung dua arah, jadi hubungan yang diciptakan juga akan positif. Nah, hubungan yang kita harapkan terjadi pada siswa antara kita dan siswa adalah hubungan yang seperti orang tua dan anak. Kalau misalnya lebih akrab lagi, bisa jadi hubungan kakak adik gitu maksudnya ya. Nah, inilah dia salah satu fungsi restitusi, memperbaiki hubungan. Kemudian ada lagi restitusi adalah tawaran. Nah, restitusi adalah tawaran, kita tawarkan kepada dia, bagaimana kamu mau melakukan perbaikan dari kesalahan ini. Bagaimana kamu meyakini nilai kebajikan yang kamu yakini. Nah, itu adalah namanya restitusi adalah tawaran. Kemudian restitusi merupakan cara yang paling baik ya. Restitusi adalah cara yang paling baik dibandingkan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, dengan adanya restitusi kita tidak menyakiti siswa dengan hukuman. Kemudian kita tidak Bapak Ibu ya, kita dapat memperbaiki hubungan antara siswa dengan diri kita sendiri sebagai guru. Nah, selanjutnya adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, kita kembali lagi seperti tadi, dia melakukan pelanggaran, ingatkan lagi pada nilai-nilai kebajikan yang dia hayati apa gitu ya Bapak Ibu, bukan malah menjudge dia. Kalau kita buat tindakan berarti hukuman jatuhnya ya kan. Nah, itu akan berdampak menyakiti siswanya baik secara verbal maupun secara fisik. Kemudian ada restitusi menguatkan, kuatkan kembali dia, balikkan identitasnya, balikkan kesalahan dia itu dibalikkan kepada yang kebenarannya. Itu maksudnya restitusi menguatkan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi fokus pada solusi. Artinya ketika kita melakukan restitusi ini, kita fokus kepada solusinya, bukan fokus kepada konsekuensi atau hukumannya. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah tabel yang untuk mempermudah kita mengingatkan apa perbedaan hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Salah satu contohnya adalah kalau untuk hukuman, di hukuman itu pasti punya korban, iya nggak Bapak Ibu? Ya, di hukuman itu pasti ada korbannya. Siapapun korbannya, itulah adalah orang yang melakukan pelanggaran yang diberikan hukuman. Nah, itulah namanya korban. Kalau di konsekuensi, korbannya juga ada, tapi bisa saja diabaikan. Artinya diabaikan, perasaannya itu tidak terlalu mendalam ya. Artinya luka akibat hukuman itu tidak terlalu dirasakan oleh si siswanya. Itu konsekuensi. Tetap ingat bahwasanya konsekuensi itu adalah kita membuat siswa itu tidak merasa nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek, dan biasanya tidak menimbulkan kesenjangan hubungan antara siswa dan kita. Tapi kalau konsekuensi korbannya itu ya itu bisa diabaikan ya. Oke, kemudian kalau untuk restitusi korban mendapatkan gantinya apa? Gantinya solusi, gantinya hijrah, artinya ya, perubahan dari karakter yang tidak baik menjadi karakter yang buruk. Itu namanya korban mendapatkan ganti. Udah, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini juga termasuk tabel perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang paling enak nih kita lihat dengan kata-kata. Kalau hukuman kita pasti mengeluarkan kata-kata seperti ini. Peraturannya adalah kamu harus, nah gitu misalnya peraturannya adalah memakai baju seragam. Kalau tidak memakai, maka kamu harus mencuci toilet, misalnya, itu adalah hukuman. Kalau untuk di konsekuensi, ketika ada siswa yang tidak memakai seragam dengan benar, kita bertanya, apa peraturannya? Kemudian, mampukah kamu melakukannya?
Misalnya kita sudah menerapkan sosialisasi bagi siswa yang tidak menggunakan pakaian yang benar, maka dia akan mencuci toilet. Tapi udah disosialisasikan, itu namanya konsekuensi. Nah, kalau di restitusi, ketika siswanya nggak pakai baju seragam dengan benar, kita bertanya, apa yang kamu yakini? Saya meyakini Bu, bahwasanya nilai keteraturan itu penting, biar semuanya seragam, gitu ya. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya. Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya Bu akan lebih disiplin waktu, misalnya. Saya Bu akan menjaga waktu sehingga saya sempat untuk membersihkan seragam saya. Kemudian saya bisa menggunakannya sesuai dengan hari-hari yang ditentukan. Itu namanya restitusi, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada contoh kasus lagi. Tapi di sini seharusnya ada 3 contoh kasus. Masing-masingnya adalah contoh kasus hukuman, contoh kasus konsekuensi, dan contoh kasus restitusi. Nah, karena kami nanti bagi 2 dengan Bu Syahri, saya ambil contoh kasus tentang dihukum oleh penghargaan. Jadi diberikan penghargaan, diberikan imbalan, itu ternyata kita secara tidak sadar bahwasanya kita dihukum, ya. Dihukum oleh penghargaan, artinya ketika kita tidak mendapatkan penghargaan itu lagi, maka apakah masih ada motivasi kita untuk melakukan nilai-nilai kebajikan? Mungkin belum, ya, karena itu adalah motivasi eksternal yang kita anut, bukan yang internal. Kalau yang internal, tidak peduli apapun lingkungan, keadaan, ataupun faktor apapun, kita akan tetap melakukan hal-hal yang baik. Ya. Nah, contoh ya Bapak Ibu ya. Saya bacakan kasusnya, karena nanti ada pertanyaannya, mohon dijawab ya Bapak Ibu ya. Oke, dihukum oleh penghargaan. Contoh kasusnya, Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Muridnya tidak bisa tertib antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Nah, ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu, karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat, dengan mengandalkan stiker bintang. Nah, anak-anak, siapa yang dapat berdiri antri dengan baik, akan Ibu berikan stiker bintang dan masuk ke dalam kelas. Nah, anak-anaknya nurut, kemudian baris rapi di depan kelas, kemudian diberikan oleh Ibu Anas stiker bintang 1 orang 1 sesuai dengan sikap keteraturannya. Nah, suatu hari Ibu Anas sakit dan digantikan oleh guru pengganti. Nah, guru pengganti kan tidak tahu karakter anak yang akan diajarkan itu seperti apa. Jadi guru pengganti tadi seperti biasa masuk ke kelas, melihat keadaan, loh kok carut-marut gitu ya, anak-anaknya nggak tertib. Nah, kemudian guru penggantinya melaporkan kejadian ini kepada Bu Anas. Ya, bahwasanya muridnya tidak bisa tertib dan tidak teratur untuk masuk ke kelas. Kemudian pertanyaannya adalah, apa yang terjadi? Mengapa? Kita lihat pertanyaannya di samping. Nah, ini ada pertanyaannya Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari, ada berapa Bapak Ibu teori motivasi? 2, eksternal, internal. Ingat itu saja Bapak Ibu ya. Berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari, ada 2, yaitu motivasi internal dan eksternal. Kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Eksternal. Apa motivasi eksternalnya? Stiker bintang tadi ya. Siapa yang dapat berdiri baik akan dapat stiker bintang. Benar ya? Jawabannya sangat benar. Kemudian ketika Ibu Anasnya sakit, nggak ada yang kasih stiker bintang. Tertib nggak anaknya? Nah, itu contoh sederhananya. Jadi dia melakukan kebaikan itu karena ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan imbalan. Ketika imbalan nggak dikasih lagi, ya sifatnya kembali kepada sifat yang buruk. Nah, itu adalah motivasi eksternal yang sebenarnya kurang baik ya kita terapkan pada kehidupan kita. Nggak hanya murid, tapi kita juga seperti itu.
Kemudian pertanyaan kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada nggak kira-kira Bapak Ibu cara lain? Kita pengen murid kelas 2 itu tetap teratur berdiri di depan kelas, tapi kita nggak kasih penghargaan apa-apa. Ada nggak cara lainnya? Ada. Bagaimana Bu Dini? Kalau saya itu di awal. Di awal, artinya di awal? Artinya gini, kan itu pas 2 SD. Kalau saya, dulu kan saya guru SD juga nih. Di 3 bulan pertama itu kami menerapkan disiplin dulu. Iya, terapkan disiplin dulu ya. Terbiasa. 1 bulan aja itu udah terbiasa. Iya. Mereka udah paham kapan harus keluar, kapan harus masuk. Jadi anak-anak yang saya ini kan saya kan wali kelas. Mereka tuh udah paham kalau misalnya saya nggak ada, gurunya yang lain ada, tetap aturan seperti itu. Iya. Harus ada 1 orang yang mengamankan. Iya, Dia benar harus sekali. mengamankan. Kalau saya kayak gitu. Ya, benar sekali ya, cara Di tengah-tengah itu udah agak susah. susah ya, karena karakternya sudah terbentuk ya Bu Dini ya. Karakter tuh emang di awal. Ya, benar sekali pendapat Bu Dini. Jadi ada cara lain. Cara lainnya apa? Penerapan disiplin positif. Penerapan disiplin positifnya apa? Meyakini nilai-nilai kebajikan yang tadi. Kalau saya nggak masuk, saya tidak tertib masuk kelas, berarti saya tidak menghargai orang lain. Kalau saya tidak tertib masuk ke kelas, berarti saya tidak bertanggung jawab. Nah itu. Jadi penerapannya adalah disiplin positif dengan cara menerapkan nilai-nilai kebajikan. Ingatkan lagi itu. Jadi kalau penerapan disiplin positifnya itu udah ada dalam diri sendiri, maka kayak manapun orangnya, lingkungannya, kayak manapun buruknya, kita tetap menjadi orang yang baik, ya, gitu Bapak Ibu. Oke, sudah sedikit paham ya, dibandingkan dengan judul yang pertama tadi ya, Bapak Ibu. Oke, nah, masih nih, dihukum oleh penghargaan. Nah, menurut Alfikon adalah penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku. Betul memang. Dengan adanya penghargaan, dengan adanya hukuman, kita mengharapkan kita dapat terbentuk nilai-nilai kebajikan. Tapi kurangnya adalah bukan berasal dari diri sendiri. Karena kita takut dihukum, karena kita mau diberikan penghargaan. Ketika hukuman dihilangkan, apakah kita masih jadi orang yang baik? Nah, itu pertanyaannya gitu ya. Nah, jadi menurut Alfikon adalah penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensinya. Ya, menghancurkan potensinya tadi, seandainya lingkungannya diubah, apakah dia masih baik gitu ya kan? Kemudian secara ideal tindakan belajar itu adalah penghargaan dari dirinya sendiri. Kita belajar, arti belajar itu bukan belajar yang di kelas itu ya, belajar secara kehidupan, belajar secara kemasyarakatan itu juga termasuk belajar. Kalau kita sudah bisa disiplin diri, maka penghargaan ini nggak kita butuhkan gitu ya. Penghargaan itu nggak kita butuhkan. Kita ya gimana ya rasanya kalau misalnya gini, kita nggak melakukan kegiatan baik, kayaknya nggak enak badan aja gitu ya kan. Nah itu namanya motivasi internal gitu ya, nggak enak gitu badannya ya. Oke, Bapak Ibu. Udah, kita lanjut kemudian. Nah ini dia, dihukum oleh penghargaan. Kenapa sih? Karena ternyata penghargaan itu nggak efektif. Ya kayak tadi, kalau misalnya stiker bintang yang nggak dikasih, masih tertib nggak kita? Kalau misalnya saya datang tepat waktu, sehari tepat waktu dikasih 50, alhamdulillah. Kemudian kepala sekolahnya ganti, nggak ada lagi penerapan itu. Apakah saya mau masih datang? Mungkin enggak gitu ya kan. Berarti kan nggak efektif. Berarti saya ada maunya aja datang cepat gitu istilahnya ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan, ya iya betul. Kalau ini penghargaan merusak hubungan ini lebih kepada kayak peringkat anak gitu ya. Makanya betul memang sekarang kurikulumnya bahwasanya peringkat itu emang dihilangkan. Ya, nggak boleh ada peringkat gitu ya, karena ini bakal terjadi kesenjangan sosial di kelas, merusak mental sebenarnya, betul memang itu. Ya memang kita menghargai anak, penerapan kognitifnya ya, kemampuan kognitifnya itu kita hargai dengan nilai saja, tapi jangan diperingkatkan, karena ketika anaknya tahu yang peringkatnya 30 mungkin merasa lebih sedih gitu ya, itu maksudnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, ya benar sekali, gara-gara penghargaan hari ini kita bagus, kalau besok nggak dikasih hargai lagi, ya nggak bagus lagi gitu ya. Itu namanya penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas ya, seperti saya tadi, misalnya saya dikasih 50.000 untuk tepat waktu, kalau nggak dikasih lagi ya nggak saya kerjakan. Berarti kan kualitas
kinerja saya buruk gitu ya kan. Nah, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini sama juga. Seandainya saya datang tepat waktu dikasih 50.000, begitu saya nggak datang tepat waktu, nggak dikasih 50.000 lagi, ya udah saya ngajar semampu sesuka hati saya gitu ya kan. Itulah namanya mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum. Ya, menghukum siapa? Menghukum mental kita. Karena kita pikir ada penghargaan, karena kita memikirkan ada penghargaan, besok-besok tuh kan kita ketika kita gagal, hari ini bad mood lah karena gagal melakukan ini gitu. Kan menghukum mental sendiri. Padahal bisa jadi kegagalan hari ini tuh adalah ada faktor alamnya, misalnya bocor ban di jalan, nggak jadinya kita nggak hadir tepat waktu. Tapi gara-gara kita terlambat seperti itu, uang 50.000 penghargaan saya hilang. Kan saya merasa kesal gitu ya kan, hari ini palak kali saya hari ini, udah bocor ban, nggak dapat 50.000 lagi, anaknya ribut semua, udahlah bad mood seharian, kan merusak mental kita. Ya, itu ya di situ namanya dihukum oleh penghargaan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya adalah, nah ini adalah materi yang terakhir dari saya, kebutuhan dasar manusia. Nah, semua kita punya kebutuhan dasar ya Bapak Ibu ya. Kira-kira apa kebutuhan dasar kita? Makan, minum, bernapas ya, tidur, tempat tinggal, itu adalah kebutuhan dasar ya. Nah, tapi kalau di sini maksudnya kebutuhan dasar adalah kebutuhan dasar mentalnya. Nah, ketika seseorang, nggak anak murid aja, kita juga yang orang dewasa, ketika kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar ini nggak terpenuhi, maka kita itu akan menjadi seseorang yang akan melakukan pelanggaran. Ya, melakukan pelanggarannya nggak mesti selalu hal yang salah, bisa jadi mencari perhatian. Ya, mencari perhatian itu termasuk karena dia kekurangan kebutuhan kasih sayang gitu ya. Kurang kasih sayang maka dia cari perhatian ya kan Bapak Ibu ya. Oke. Apa aja sih kebutuhan dasar manusia ini? Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Tidak ada makan, tidak ada minum di sana ya. Makan, minum itu adalah kebutuhan dasar yang bukan pendukung, memang utama, tapi itu lebih ke fisik gitu ya kan. Ini lebih ke mentalnya. Seandainya itu nggak kita dapatkan yang 5 ini, kita bakal menjadi orang yang akan melakukan pelanggaran atau melakukan hal-hal di luar tindakan positif ya. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Itu udah pasti. Kemudian kebutuhan kebebasan. Seperti apa nih kebebasan nih? Saya bebas berekspresi, ya kan? Bebas berpendapat, memiliki, iya benar sekali. Seandainya kebutuhan kebebasan kita di-cut atau dibatasi, maka kita akan menjadi orang yang suram. Itu benar sekali. Orang yang setiap hari negatif saja gitu ya kan? Itu kebebasan. Kemudian kasih sayang dan diterima. Nah, seandainya kita nggak punya rasa, nggak ada nih kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kita pasti mencari kasih sayang di luar. Makanya tadi saya bilang, nggak selamanya murid melakukan pelanggaran itu bentuknya pelanggaran negatif. Bisa aja dia melakukan pelanggaran karena dia pengen diperhatiin guru. Karena dia pengen diperhatiin guru gitu maksudnya ya. Sehingga dia mencari sensasi. Sensasinya berupa pelanggaran. Nah, gitu ya. Kemudian penguasaan dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, ini adalah contoh kasus. Saya bacakan lagi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A. Kemudian, Ibu Ambar punya seorang murid namanya Doni. Nah, Doni ini pada saat istirahat suka sekali merampas makanan temannya. Nah, kira-kira kenapa ya si Doni melakukan itu? Nah, pada pertanyaannya adalah merujuk pada situasi yang sudah dihadapi Ibu Ambar. Ibu Ambar mencari tahu dulu alasannya kenapa ya Doni kira-kira melakukan tindakan perampasan makanan kepada temannya. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang nggak dipenuhi dalam diri si Doni ini sehingga dia melampiaskan kepada lingkungannya. Tadi ada 5 nih kebutuhan dasarnya, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, rasa diterima dan disayang, kemudian kesenangan. Kira-kira yang mana ya si Doni ini nggak pas dalam dirinya sehingga dia melakukan tindakan pelanggaran ini?
kalau kebutuhan makan jadi kesampingkan dulu ya Bapak Ibu ya, karena tadi kita tidak ada kategori makan minum di sana ya kan, walaupun itu benar sekali, tapi ini nggak sesuai dengan piskisnya. Apa ya kira-kira Bapak Ibu? Rasa kasih sayang, kebebasan, nggak mungkin ya, kebebasan nggak mungkin ya, kesenangan, nggak mungkin dia melakukan untuk senang-senang. Apa ya kira-kira? Atau kita melihat lagi ini, nah, kira-kira bagaimana? Ya? Bertahan hidup, ya bisa jadi dia kelaparan, tapi nggak ada unsur makan minum di sana ya. Jadi bisa jadi si Doni ini nggak mendapatkan kebutuhan makan minumnya atau bertahan hidupnya di rumah, gitu. Ya? Tuh. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, demikianlah presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya, ada 3 materi lagi yaitu keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi akan dijelaskan lebih lanjut kepada Bu Syahri. Penerapan pemahaman pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, jadi untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran, jadi ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Minggu lalu kita udah pernah bikin kesepakatan kelas, ya kan? Nah, kesepakatan kelas itu nanti kita tuangkan lagi dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Kalau sederhananya, keyakinan kelas itu adalah sebuah tata tertib atau peraturan yang wajib warga sekolah itu mentaatinya. Nah, tapi di dalam peraturan itu terdapat kata-kata yang masih bersifat larangan. Nah, kita tahu kalau biasanya larangan itu makin dilarang makin dibuat gitu ya kan. Nah, tapi kalau di keyakinan kelas ini berisi kalimat-kalimat positif. Kalimat positif itu isinya nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita. Contoh nilai kebajikan itu misalnya teratur, disiplin, bertanggung jawab. Nah, itu kan ada sendiri kan. Kalau misalnya di peraturan pasti tertuangnya begini, dilarang berbicara. Berarti kalau misalnya kita tuangkan dalam nilai kebajikan itu namanya tertib, gitu ya kan. Kemudian dilarang mencontek. Berarti nilai kebajikannya adalah jujur. Kemudian misalnya harus membuat PR. Berarti nilai kebajikannya disiplin bisa, bertanggung jawab bisa. Nah, kenapa sih di zaman sekarang itu lebih kepada keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan aja? Ya, seperti yang saya sajikan nih, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, dia berisi nilai-nilai kebajikan yang kita hayati dalam diri sendiri. Jadi tidak ada kata-kata larangan di sana. Nah, jadi seyogyanya kalau misalnya dalam diri kita udah ada nilai kebajikan, kita mau bikin kesalahan, mau bikin pelanggaran itu insya Allah mikirnya 2 kali, ya kan? Kira-kira kalau misalnya saya nanti menjorokkan kelas nih, saya sudah menghargai teman saya tidak? Gitu ya kan? Kira-kira kalau saya hari ini tidak membuat PR, saya sudah menghargai diri sendiri tidak? Gitu, ya? Nah, jadi nanti saya akan bagikan post-it. Nanti masing-masing dari kalian buatlah 1 aja kalimat keyakinan kelasnya, apapun yang tertuang di pikiran kalian. Nah, setelah selesai nanti boleh ditempelkan di pajangan kita. Nah, setelah nanti sudah dapat hasilnya, kita diskusikan lagi, kita rumuskan kembali nilai kebajikan apa yang paling cocok sesuai dengan prinsip-prinsip diri kita masing-masing. Bisa seperti itu? Bisa. Nah, ini Ibu bagikan post-it-nya. Tolong diisi kalimat-kalimat keyakinan kelas yang ada yang terpikirkan oleh kalian ya. Apapun itu, ya. Bisa ya? Bisa. Nah, langsung isi 1 kalimat saja. Gak usah panjang-panjang. Oke, silakan diisi.
masing-masing. Nanti kita akan rumuskan sama-sama, ya. Oke, silakan. Silakan mulai dan Najila dulu. Lanjut, Manda. Nikita. Lanjut. Aisyah. Fahri, Firdaus. Oke, Maira. Maulisa. Nah, baru Raka lagi. Raka. Ya, Jara. Oke, tempel terus. Ya, Juril. Maju ya, Juril. Awa. Ya, Mutiara. Mutiara sekalian bersama Putri. Elsa. Nada. Ada di kelompok sana, Kak. Lanjut. Oke. Yang lanjut kelompok sana semua. Oke. Udah semua ya? Nah, oke, sekarang kita lihat sama-sama kalimat-kalimat yang udah kalian bikin. Kita rumuskan dulu ya. Nah, ini keren nih. Dilarang membuli teman. Nah, berarti nilai keyakinan kelasnya apa tuh? Tidak membuli teman. Menghargai orang lain, ya, menghargai orang lain. Nah, kalau Ibu lihat di sini secara keseluruhan ada kalimat-kalimat yang hampir sama. Contohnya dilarang terlambat, kemudian dilarang menjawab guru dan menjawab teman. Nah, hampir sama sih semuanya. Kemudian juga berdoa sebelum belajar, kemudian menjaga kebersihan kelas. Jadi hampir sama ya. Oke. Nah, jadi inilah hasil dari rumusan keyakinan kelas yang bersama-sama kita buat barusan. Nah, adapun rumusannya yang pertama berdoa dan beriman. Jadi kita setiap pagi atau sebelum mulai pelajaran sama-sama kita ya berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan berkah dan duduk di dalam diri kita. Kemudian ada juga tepat waktu dan berpartisipasi aktif. Nah, jadi kita sama-sama menjaga untuk tidak terlambat, ya. Kemudian menjaga kebersihan dimanapun itu kita berada, baik di kelas, di luar kelas maupun nanti kita di lab. Lalu selanjutnya ada saling menghormati dan saling menghargai. Berarti kita sama-sama saling menghormati antara yang tua dengan yang muda dan saling menghargai dengan sesama teman. Selanjutnya ada juga berbicara yang baik dan sopan. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, ini adalah hasil dari kesimpulan keyakinan kelas yang sudah sama-sama kita buat. Nah, semoga untuk kedepannya ini terus kita kerjakan, kita hayati supaya dia ada dalam diri kita, sehingga kita terhindar daripada melanggar peraturan-peraturan sekolah. Ya, bisa kita sepakati seperti itu? Bisa. Nah, kalau bisa disepakati, mari sama-sama kita menandatangani kesepakatan atas keyakinan kelas yang telah kita buat. Setuju? Setuju. Jadi kalau gitu kita mulai dari kelompok B untuk maju ke depan menandatangani ya. Silakan kelompok B. Oke, lanjut.
Demikian video aksi nyata saya. Semoga dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.